balik lagi di channel aku, Ica Fitrisya. Di channel ini aku sering membahas tentang properti. Nah, kali ini aku mau ngebahas topiknya tentang macam-macam marketing properti. Nah, di topik ini sebenarnya aku udah sering ngebahas di live TikTok, tapi kali ini aku kepikiran untuk bikin videonya di YouTube supaya videonya bisa diulang-ulang ya kan. Nah, secara umum, marketing properti itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah marketing in-house atau sales in-house, dan yang kedua itu adalah agent properti. Nanti aku akan ngebahas plus minusnya masing-masing, dan ya perbedaannya aku akan bahas kupas tuntas, karena nggak semua orang itu cocok jadi sales in-house, nggak semua orang juga cocok jadi agent properti gitu, oke? Nah, ini aku udah nyiapin catatan. Ini tuh catatan yang biasa aku pakai untuk live TikTok. Jadi agak berantakan, tapi it's okay lah ya. Ini udah full semuanya di sini gitu. Langsung aja kita masuk ke materinya. Ciailah, materi udah kayak kuliah. Enggak ya? Langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku tadi kelupaan mau ngejelasin kalau tujuan aku bikin video ini adalah untuk ngasih gambaran ke teman-teman yang memang pengen terjun ke dunia properti ya kan. Kayak aku pribadi gini, aku memang punya passion di dunia properti, tapi aku nggak punya background di dunia properti. Jadi ini bisa, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang penasaran, pengen masuk ke dunia properti, pengen jualan properti juga, tapi nggak tahu gimana caranya, nggak tahu mau nanya ke siapa, terus gambarannya tuh gimana. Nah, mungkin kalian bisa terbantu dengan menonton video ini. Oke? Let's go, masuk ke videonya ya. Nah, yang pertama untuk sales in-house, oke. Sales in-house itu adalah sales atau marketing yang memang bekerja di suatu developer. Nah, jadi developer properti itu kan macam-macam ya teman-teman, di setiap daerah tuh pasti ada. Dan yang mungkin teman-teman familiar yang memang udah besar juga, salah satunya contohnya itu Ciputra gitu. Nah, Ciputra itu kalau di Semarang sendiri, aku kan sekarang di Semarang ya. Kalau di Semarang itu ada 3 project. Yang pertama itu ada Citra Grand, terus ada Citra Sun, sama ada Citra Land di BSD Semarang. Nah, kalau teman-teman masuk ke perumahan tadi yang aku sebutin contohnya, itu pasti kalau kalian masuk ada marketing galeri, iya kan? Nah, kalau sales in-house itu mereka bekerjanya di situ. Jadi mereka akan standby di situ. Udah kebayang lah ya sales in-house itu yang seperti apa. Nah, yang pertama perbedaannya adalah bukan perbedaan ya, aku ngebahas per poin aja ya. Yang pertama, poin pertama untuk sales in-house, mereka itu punya gaji guys. Jadi mereka itu ya karena mereka posisinya adalah karyawan ya, mereka itu apa ya, memang marketing dari developer gitu, makanya mereka dapat gaji, ada fixed income-nya. Itu pasti ada gitu, karena mereka tercatat sebagai karyawan gitu. Nanti tuh pasti akan ada perhitungan bonus dan perhitungan apa ya, aku kurang tahu karena belum pernah jadi in-house juga, tapi yang jelas ada gaji pokok sama ada fee kayak gitu. Karena mereka ada gajinya, maka marketing in-house ini cocok untuk teman-teman yang memang pingin kerja jadi marketing dan memang dapat fixed income gitu loh tiap bulannya gitu. Jadi ada penghasilan yang memang bisa dijagain tiap bulannya gitu. Oke, nah terus next kita ngebahas poin nomor 2 dari marketing in-house itu adalah mereka tuh fokus menjual satu produk aja. Nah, di sini yang aku maksud adalah mereka tuh fokus untuk menjual produk dari developer tempat mereka bekerja gitu. Contohnya tadi yang aku udah sebutin ya, misalkan marketingnya Citra Land atau marketingnya Citra Grand Semarang gitu. Pasti mereka akan fokus menjual produk-produknya Citra Grand aja gitu. Jadi ya poin ini bisa jadi poin plus, bisa juga jadi poin minus juga untuk masing-masing orang. Karena orang-orang tuh berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang memang sukanya itu jualan produk tuh fokus. Aku pokoknya jualan produk tuh fokus, jualan produk ini gitu. Tapi ada juga orang yang kayak aku gini, aku tuh pengennya ngejualin produk yang orang tanya apa aja tuh aku ada gitu. Nah, jadi marketing in-house ini cocok buat teman-teman yang memang fokus untuk ngejual satu
produk aja. Dan teman-teman gak usah khawatir juga, walaupun aku bilang teman-teman fokus menjual satu produk, bukan berarti benar-benar satu tipe doang, enggak. Kayak misalkan tadi teman-teman bergabung menjadi marketing di Ciputra tadi ya, di Citra Grand Semarang. Nah, itu pasti punya tipe-tipenya gitu, ada macam-macam tipe rumahnya gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen kalian juga. Pasti ada tipe-tipe rumah yang di bawah 1M, ada yang di atas 1M, ada yang kamarnya cuma 2, ada yang 3, 4 lebih gitu. Jadi nanti bakal banyak tipe-tipenya gitu. Oke? Nah, itu tadi ya poin untuk marketing in-house. Itu bisa jadi nilai plus, bisa jadi nilai minus juga buat orang yang nggak suka kerja tuh jualan yang itu-itu aja gitu. Terus poin ketiga terkait sistem kerja. Tadi aku udah bilang ya, kalau untuk marketing in-house itu kan posisinya sebagai karyawan ya, dia bekerja sebagai marketing di developer tersebut. Otomatis karena mereka karyawan, mereka tuh punya sistem kerja. Jadi mereka pasti ada jam kerjanya, ya kan? Tadi sudah aku sebutin ya, pasti mereka kan standby di marketing galeri. Nah, itu mereka standby dari jam berapa sampai jam berapa, misal dari jam 7 sampai jam 4 kayak gitu. Ada jamnya lah, karena mereka memang di situ posisinya kerja gitu. Dan aku nggak ngerti juga, mungkin setiap developer mungkin ada apa ya, rulesnya masing-masing buat si marketingnya, entah yang standby itu ganti-gantian, ada jadwalnya juga, itu masing-masing dari masing-masing developernya. Terus kalau kalian itu jadi marketing in-house, nanti pasti akan ada suatu saat tuh diminta untuk jaga pameran. Pokoknya kalau si developer tersebut ikut event atau ikut pameran gitu di mall atau di manapun, pasti marketingnya tuh harus ikut gitu. Jadi ya intinya untuk sistem kerjanya kalian mengikuti dari si developer tempat kalian kerja gitu. Nah, itu adalah poin-poin kalau kalian misalkan nanti jadi marketing in-house, gambarannya seperti itu ya kan. Nah, lanjut lagi untuk yang kedua ya, itu ada agent property. Nah, buat teman-teman yang memang punya mindset entrepreneur, yang punya jiwa bisnis, ini cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena menurut aku jadi agent property itu mentalnya dan mindsetnya harus mindset bisnis, mindset entrepreneur. Karena yang pertama, poin pertama, kita tuh nggak ada fixed income. Jadi kita nggak ada gaji sama sekali. Jangan kaget gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya mindset entrepreneur, pasti kalian nggak kaget gitu. Karena ya memang kita nggak punya fixed income sama sekali, tapi kita punya peluang untuk mendapatkan income unlimited gitu. Mungkin next time aku bakal ngejelasin lah ya sumber pendapatannya itu gimana, terus pembagiannya seperti apa. Mungkin lain waktu nanti aku bisa ngejelasin gitu. Itu yang pertama ya, untuk untuk maksudnya penghasilan itu kita nggak ada fixed income, dan teman-teman harus punya mindset bisnis, karena kalau teman-teman nggak jualan itu nggak akan dapat duit gitu. Oke, lanjut ke poin kedua. Nah, poin kedua ini adalah lawan dari yang tadi aku sebutin. Kalau di marketing in-house itu teman-teman harus fokus sama apa yang dijual sama developer. Nah, kalau di agent property teman-teman tuh bisa bebas. Kalian bisa ngejualin produk primary dan produk secondary. Produk primary dan secondary itu apa? Jadi aku jelasin singkat ya. Kalau di properti itu ada dua jenis produk, ada primary sama secondary. Kalau primary itu adalah produk yang memang baru dari developer langsung, entah itu rumah, entah itu apartemen, pokoknya dia baru dari developer. Nah, kalau second itu produk yang memang udah ada pemiliknya sebelumnya gitu. Nah, teman-teman bisa bekerja sama dengan pemiliknya langsung, itu kalau secondary. Kalau primary itu nanti tergantung agensi tempat kalian bergabung menjadi agent property itu nanti bekerja sama atau enggak sama si developer di kota kalian kayak gitu. Jadi
intinya kalau jadi agent properti itu bisa ngejualin banyak produk, baik itu secondary maupun primary, dan jenis-jenisnya tuh macem-macem, bisa rumah, bisa apartemen, bisa tanah, bisa ruko, bisa gudang, pokoknya banyak banget. Jadi kalau misalkan temen-temen tuh tipe orang yang mau jualan tuh punya semuanya, yang orang nanya apapun kalian punya, kalian tahu, nah kalian cocok banget jadi agent properti karena kalian bisa bener-bener menyesuaikan si konsumen kalian ini butuh apa gitu. Jadi kalian bisa ngasih beberapa pilihan, kalian bisa ngasih pandangan gitu loh ke konsumen kalian. Nah, tapi kalau kalian tipe yang sukanya jualan tuh fokus, jualan itu aja, jualan produk-produk developer, pokoknya produk gue yang paling bagus apapun yang terjadi, nah kalian cocok jadi yang tadi ya, marketing in-house kayak gitu. Oke, nah lanjut. Oh enggak, sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu, kalau teman-teman mau jualan produk-produk primary yang banyak, ya kan, kalian tuh harus bergabung ke agensi yang memang bagus, yang memang trusted dan punya nama. Kenapa? Karena agensi properti yang punya nama itu benar-benar kerjasamanya biasanya banyak sama developer tuh, biasanya banyak perumahan-perumahan yang bagus, apartemen-apartemen yang bagus di kota-kota besar, itu pasti kerjasama dengan agensi yang memang bagus, memang punya nama gitu. Jadi kalau kalian bergabung ke agensi yang udah ternama, udah trusted, itu kalian bakal banyak kesempatan untuk ngejualin produk-produk primary gitu guys. Oke, lanjut ke yang poin ketiga, terkait sistem kerja. Nah, terkait sistem kerjanya seperti apa, tadi aku udah bilang ya, kalau menjadi agent properti itu kita bener-bener harus punya mindset entrepreneur, mindset pebisnis. Jadi kerjanya kita itu mengatur diri sendiri, baik itu secara waktu maupun secara tempat. Kenapa? Karena ya nggak ada yang ngatur kita gitu, kita tuh bebas, kita kerjanya fleksibel, jadi nggak ada jam kerjanya, terus juga nggak ada tempat kalian jam segini harus di sini, jam segini harus ke kantor, harus absen, itu nggak ada. Jadi bener-bener kalian yang mengatur jadwal kalian sendiri, mau ngapain aja, mau kerja dari mana aja itu bisa gitu. Makanya ya itu tadi harus punya mindset entrepreneur, karena kalau misalkan kita punya mindset bisnis ya, kita tuh setiap hari pasti punya rute, punya pola kerja gitu. Tapi kalau nggak punya mindset bisnis pasti malah jadi mandek, malah jadi mager kayak gitu. Nah makanya di sini aku tekankan juga teman-teman, kalau menjadi agent properti itu ya lebih baik bergabung ke agent yang memang bergabung ke agensi yang memang udah besar tadi ya. Kalian bisa cari di kota kalian yang terbaik yang mana, karena support system itu penting banget gitu. Oke guys, nah itu tadi adalah gambaran kalau teman-teman jadi agent properti ya. Nah sekarang aku mau nginfoin juga kalau agent properti itu ada dua macam. Jadi yang pertama itu adalah agent properti yang memang independen. Terus yang kedua itu agent properti yang dia bergabung ke suatu agensi, kayak aku gini. Nah, aku ngebahas dulu yang bergabung ke agensi ya. Jadi kalau kita menjadi agent properti dan kita bergabung ke suatu agensi, itu nanti kita punya kantor. Jadi di sini contohnya, aku kasih contoh ya, untuk agensi di Indonesia yang sudah besar itu contohnya ada Brighton, ada Era, ada LG Hooker, ada Ray White dan lain-lain. Nah, itu yang udah besar di Indonesia, udah cukup lama gitu. Tapi ada juga biasanya di kota-kota, di ibu kota gitu ya, itu pasti ada juga agensi yang lokalnya, yang memang cakupannya hanya di kota tersebut aja kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bergabung di suatu agensi itu ya teman-teman harus pilih-pilih agensi yang memang benar-benar bagus ya. Nanti mungkin next time aku bikin video tips-tips supaya teman-teman bisa menemukan agensi yang bagus, yang cocok buat kalian gitu. Nah, aku mau ngejelasin dulu untuk agent properti yang bergabung di suatu agensi itu mereka pasti punya kantor. Jadi mereka tuh ada yang menaungi gitu loh. Mereka kerjanya punya kantor, dan kantor itu bisa dijadikan tempat untuk setiap hari ke kantor tuh biasanya nggak apa-apa banget. Dan di kantor tuh biasanya untuk
bikin-bikin MOU, bikin perjanjian, ada adminnya di kantor kayak gitu. Jadi itu bisa membantu kalian gitu. Dan biasanya kalau agency itu pasti ada support sistemnya. Support sistemnya tuh gimana maksudnya? Maksudnya tuh gini, kayak pasti bakal ada teman-temannya, bakal ada senior-seniornya yang bisa ngajarin, yang bisa support, terus bisa kerja bareng gitu, bisa kerja bareng. Nah, terus kalau misalkan teman-teman bergabung ke agensi, itu juga pasti ada trainingnya. Dan trainingnya ini beda-beda di setiap agensi gitu kan. Ada yang trainingnya itu cuma sehari, ada yang trainingnya itu berhari-hari, dan ada yang trainingnya bertahap-bertahap gitu kan. Ada, pokoknya trainingnya itu macam-macam lah tiap agensi. Dan training yang lengkap dan bagus itu ada di agensi yang memang udah bagus juga, udah punya nama gitu guys. Makanya teman-teman balik lagi harus memilih agensi yang tepat kayak gitu. Terus kalau misalkan di agensi itu nanti teman-teman ada pembagian hasilnya ke agensi tempat kalian berbisnis gitu. Jadi kalau misalkan kita nih misalkan dapat fee, itu pasti nanti ada pembagiannya berapa persen ke kita, berapa persen ke kantor kita, karena selama kita melakukan bisnis ini, kita tuh disupport sama kantor gitu, banyak yang disupport. Nah itu masuk ke poin selanjutnya ya, ada support dari kantornya gitu. Contohnya kayak ada support banner, ID card, kartu nama, ada support lagi iklan gitu kan. Kita kan sekarang pakai digital. Nah kalau kita bergabung di agensi yang bagus itu pasti akan ada support iklan-iklan ataupun aplikasi dari agensi tempat kalian berbisnis itu gitu. Aku nggak bilang agensi tempat kalian bekerja. Kenapa? Karena aku tadi udah bilang ya, kalau kita tuh mindsetnya mindset bisnis, bukan mindset bekerja. Jadi kita harus bilangnya agensi tempat kita bermitra atau berbisnis gitu. Oke? Nah, lanjut lagi. Itu adalah gambaran kalau teman-teman bergabung di suatu agensi. Nah, kalau yang agent properti yang independen itu mereka tuh kerja bener-bener sendiri, nggak ada kantornya, dan biasanya mereka juga ikut kursus sendiri, jadi nggak ada trainingnya, mungkin cari mentor sendiri atau gimana, aku juga nggak paham. Mereka semuanya sendiri, supportnya pribadi ya, dari itu banner, terus biaya marketingnya mereka itu semuanya sendiri kayak gitu. Aku nggak terlalu paham untuk agent properti yang independen karena memang aku juga belum pernah ya jadi independen gitu kan. Jadi mungkin segitu aja penjelasan aku terkait apa agent properti yang independen dan agent properti yang gabung di suatu agensi. Oke, nah sekarang masuk ke kesimpulannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu tertarik kayak yang sales in-house ya silakan teman-teman bergabung ke developer yang kalian suka, yang kalian pokoknya memang minati gitu ya, silakan. Nah, itu untuk teman-teman yang memang cocok menjadi sales in-house. Tadi aku udah sebutin ya, sales in-house itu ada gajinya, terus mereka fokus menjual produk developer, terus mereka itu punya sistem kerja karena mereka itu jatuhnya sebagai karyawan. Nah, itu silakan teman-teman berarti cocoknya jadi sales in-house. Nah, kalau yang kedua, misalkan teman-teman cocoknya jadi agent properti, kita tos dulu. Karena aku juga jadi agent properti, gitu. Nah, silakan teman-teman memutuskan mau jadi agent properti yang bergabung ke suatu agensi atau kalian jadi agent independen, silakan. Tapi kalau aku boleh saran, kalau misalkan teman-teman itu memang pengen bergerak lebih cepat, nggak mau lebih banyak bingungnya, pengen ada yang nge-training, pengen ada yang mentoring, lebih baik kalian bergabung ke suatu agensi dan kalian tinggal pilih aja agensi, kalian riset dulu ya agensi yang terbaik di kota kalian kayak gitu, supaya itu bisa mensupport kalian dalam menjalankan bisnis properti gitu. Dan mungkin next aku bakal bikinin video ya untuk tips and trick supaya ngedapetin agent properti yang terbaik kayak gimana. Oke deh, mungkin itu aja video aku hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman ya buat yang memang mau berkecimpung di dunia properti tapi bingung mulainya dari mana, nggak punya gambaran. Nah, semoga
setelah nonton video ini bisa lumayan tercerahkan gitu. Kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan like dan komen di bawah dan juga subscribe. Oke, see you in the next video. Bye-bye.